Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita akan masuk di pembahasan tentang konsep-konsep pecahan, mulai dari menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan hingga pembulatan pecahan dan penaksiran hasil operasi hitung beberapa pecahan. Ya, jadi kita lanjut saja ya, langsung di materi yang pertama, yaitu menentukan pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai. Yang dimaksud dengan materi ini adalah bahwa ada sebuah pecahan yang memiliki bentuk-bentuk yang lain yang senilai dengannya. Misalnya, ada sebuah contoh, tentukan pecahan senilai dengan 4/9. Kita lihat. Ya, jadi yang pertama, kita lihat di situ ya. Pecahan yang senilai dengan 4/9 adalah 8/18. Ya, kita lihat. 8/18. Kenapa kita mendapatkan 8/18 sebagai pecahan senilai dengan 4/9? Karena 8/18 ini merupakan kelipatan dari 4/9 atau merupakan hasil perkalian ya. 4/9 dengan suatu bilangan ya yang sama, baik pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Demikian pula dengan 12/27 merupakan pecahan yang senilai dengan 4/9 ketika 4/9 ini pembilang dan penyebutnya kita kali dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Kemudian 20/45 juga merupakan pecahan yang senilai dengan 4/9 ketika 4/9 ini ya penyebut dan pembilangnya kita kali dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Ini jelas ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 4/9 ada beberapa bentuk ya, bahkan bisa banyak sekali ya. Yang penting kita lihat bahwa caranya adalah bahwa kita mengalihkan ya pembilang dan penyebut dari pecahan itu dengan suatu bilangan yang sama. Kalau dikali 2 pembilangnya, maka penyebutnya juga dikali 2. Demikian pula kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Selalu dikali dengan bilangan yang sama. Berikutnya, contoh lain. Tentukan pecahan senilai dengan 36/80. Ya, yang ini ya. Caranya berbeda, yaitu kita membagi pembilang dan penyebutnya. 36/80 kita bagi dengan suatu bilangan yang sama. Cara menjawabnya, jadi pertama yang mudah kita bagi 2 ya. 36 sebagai pembilang kita bagi 2, maka 80 sebagai penyebutnya juga kita bagi 2. 36 bagi 2 sama dengan 18, 80 bagi 2 sama dengan 40. Atau ya, kita bagi 4 ya. Pembilangnya yaitu 36 kita bagi 4, penyebutnya 80 kita bagi dengan 4. Kenapa kita tidak bagi dengan 3? Karena 3 bukan merupakan pembagi dari 36 dengan 80. Ya, tidak bisa kita bagi ya. Ketika kita bagi 36 kita bagi 3 bisa, tetapi ketika hendak membagi 80 dengan 3 tidak menghasilkan sebuah bilangan yang bulat. Lanjut. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Jadi tadi pecahan senilai ya sudah. Sekarang yang berikutnya adalah menyederhanakan pecahan. Ya. Contoh. Pecahan 28/84 kita bisa sederhanakan menjadi
28 per 84 dibagi 2 ya. Menjadi 14 per 42. Kemudian kita bagi 2 lagi menjadi 7 per 21. Kemudian kita 7 per 21 masih bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3 ya. Jadi kita lihat di sini, pertama kita bagi 2 dulu pemilihan penyebutnya, kemudian kita bagi 2 lagi pemilihan penyebutnya, terakhir kita bisa bagi dengan 7. Jadi kita bagi 2 tidak bisa, maka kita cari ya perkalian yang di dalamnya ada 7 dan 21, yaitu perkalian 7 ya. Jadi 7 kali 1 dengan 7 kali 3. Sehingga kita jadikan sebagai pembaginya 7 bagi 7 sama dengan 1, 21 bagi 7 sama dengan 3. Ini kita sederhanakan menjadi bilangan yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi ya dengan bilangan yang sama. Jadi konsep menyederhanakan pecahan adalah kita membaginya dengan bilangan yang hasilnya nanti tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi pembilangan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengurutkan pecahan dari terbesar atau terkecil. Ya, maksudnya bagaimana? Kita lihat di contoh. Urutan kelompok pecahan 5 per 8, 4 per 7, dan 8 per 13 dari pecahan terbesar adalah, ya kita urutkan dari yang terbesar yang mana? 5 per 8 ini, atau 4 per 7, atau 8 per 13, yang paling besar yang mana? Jadi kita tuliskan duluan, kemudian yang lebih kecil darinya, kemudian yang lebih kecil darinya. Jadi yang terakhir ditulis adalah yang paling kecil. Kita lihat cara menjawabnya. Bandingkan dulu mana yang paling besar, mana yang paling kecil. 5 per 8 dengan 4 per 7. Ya, kira-kira mana ya yang lebih besar? Atau 5 per 8 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 4 per 7? Ya, kita lihat. Caranya adalah dengan mengali silang. Kita kalikan silang 5 kali 7 dengan 4 kali 8. 5 kali 7 ya, nanti hasilnya kita berada di posisi 5 per 8. Kemudian 4 kali 8 berada di posisi 4 per 7 ya. Jadi 5 kali 7 adalah 35. 4 kali 8 adalah 32. 35 lebih besar daripada 32 secara otomatis. 5 per 8 lebih besar daripada 4 per 7. Jadi kita ingat ya, yang paling besar adalah 5 per 8. Sekarang kita bandingkan lagi. 5 per 8 dengan 8 per 13 dari soal tadi ya. Kita bandingkan lagi mana yang lebih besar. Nah, kita kali silang lagi 5 kali 13 ya, kemudian 8 kali 8 sesuai dengan posisinya masing-masing ya. Jadi 5 kali 13 ini berada di posisi 5 per 8, 8 kali 8 ini berada di posisi 8 per 13. Jadi dia menempati posisi pembilang ya, pembilang yang mengalikannya. Kemudian kita dapatkan hasil 5 kali 13 sama dengan 65, 8 kali 8 sama dengan 64. 65 lebih besar daripada 64, secara otomatis 5 per 8 lebih besar daripada 8 per 13. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita bandingkan lagi 4 per 7 dengan 8 per 13, mana yang lebih besar? Kita lihat. Ya, kita kali silang lagi 4 kali 13, kemudian 8 kali 7. 4 kali 13 menempati posisi 4 per 7, 8 kali 7 menempati posisi 8 per 13. Kita dapatkan hasilnya 4 kali 13 sama dengan 52, 8 kali 7 sama dengan 56. 56 lebih besar daripada 52, maka 8 per 13 lebih besar daripada 4 per 7. Ya, atau 4 per 7 lebih kecil daripada 8 per 13. Ya, selanjutnya kita peroleh 5 per 8 lebih besar daripada 4 per 7 ya. Dari yang pertama tadi kita temukan. Kemudian yang kedua kita temukan 5 per 8 lebih besar daripada 8 per 13. Kemudian 8 per 13 lebih besar daripada 4 per 7. Ya, dari sini ya. 8 per 13 lebih besar daripada 4 per 7 atau 4 per 7 lebih kecil daripada 8 per 13. Jadi kita katakan 8 per 13 lebih besar daripada 4 per 7. Maka diperoleh urutan kelompok pecahan 5 per 8, 4 per 7, 8 per 13 dari pecahan yang terbesar. Kita mulai dari yang paling besar adalah 5 per 8.
kemudian 8/13, dan 4/7. Jadi ini sudah sesuai dengan urutan pecahan dari yang terbesar. Jadi bila dari terkecil, kalau kita mau urutkannya dari terkecil, maka kita tinggal balik ya. Yang paling terakhir tadi, jadi yang paling pertama 4/7 sebagai pecahan yang paling kecil kita tuliskan duluan, 5/8 sebagai pecahan yang terbesar kita tuliskan paling terakhir. Demikian. Jadi ini untuk materi mengurutkan pecahan. Sedangkan sekarang kita masuk di mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Lihat. Contoh. 5/10. Ini pecahan desimalnya adalah 0,5. 5/100. Bentuk desimalnya adalah 0,05. Ya, kita lihat. Pecahan berpenyebut 10 selalu bentuknya satu angka di belakang tanda koma atau setelah tanda koma. Pecahan berpenyebut 100 bentuknya selalu dua angka di belakang atau setelah tanda koma. Ya ini ya. Jadi dipertahankan bentuknya untuk pecahan berpenyebut 10 satu angka setelah tanda koma. Ya. Pecahan berpenyebut 100 ada dua angka setelah tanda koma. Jadi kalau 5/100 maka kita tulis 0,05 sehingga dia bentuknya tetap dua angka setelah tanda koma. Kemudian bagaimana kalau 51/100? Langsung kita tulis 0,51. Ya tetap ya dua angka setelah tanda koma. 510/100 ya. Ini juga dua angka setelah tanda koma ya. 10. 5,10 ya. Jadi 10 ini adalah dua angka setelah tanda koma. Seperti itu bentuknya. Kemudian bagaimana dengan seperti ini? Contoh lain ya. Bentuk desimal dari 13/4 adalah jawab ini dilakukan pembagian sampai habis. 13/4 bentuk desimalnya kita langsung bagi. 13 bagi 4. Hasil perkalian 4 yang mendekati 13. Ya, kita lihat di perkalian 4, 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, dan seterusnya. Hasil perkaliannya itu yang mendekati 13 adalah 12. Ya. Ada juga yang setelahnya itu 16 itu sudah melebihi dari 13, sehingga yang kita ambil yang di bawahnya itu 12. 13 dikurang 12 sisanya adalah 1. Ya, 1 ya. Kemudian ada di sini kita tambahkan 0. Kenapa? Karena kita ingin membaginya sampai habis. Ya, sisa 1 ini kita tambahkan dengan 0 bantu yang saya perkenalkan sebelumnya dengan syarat kita harus letakkan setelahnya tanda koma. Jadi tadi 3 ya. 12 bagi 4 itu 3. Kemudian dari mana ini 3? Karena 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Kita letakkan 3, kemudian tanda koma. Tanda koma ini dari mana? Adanya 0 bantu ya. 0 tambahan setelah sisa tadi yaitu 1, kita kasih 0 tambahan, maka kita harus letakkan tanda koma ya di atasnya, yaitu pada hasil baginya. Kemudian kita tinggal bagi 10 ya. Hasil perkalian 4 yang mendekati 10 yaitu 8. Kalau di atasnya 8 ada 12, ini melewati 10. Jadi kita ambil 8. 8 bagi 4, jawabannya adalah 2. Sehingga kita tinggal kurangi 10 dikurang 8, sisanya 2. Ya, kita usahakan sampai 0, kita kasih lagi 0 bantu. Jadi tidak kita tambahkan lagi koma karena cukup sekali ya. Kita tandakan koma. Ya, kita tambahkan tanda koma. Cukup sekali. Maka kita langsung melihat hasil perkalian 4 yang mendekati 20 adalah 20 itu sendiri ya. 20 bagi 4 atau perkalian 4 yang menghasilkan 20 adalah 4 kali 5, kita tulis di sini 5. Sehingga kita lihat sisanya adalah 0. Jadi kita dapatkan ya jawabannya adalah 3,25. Jadi bentuk desimal dari 13/4 adalah 3,25. Ya ini ya bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Bagaimana dengan kalau bentuk desimal diubah menjadi pecahan biasa? Kita lihat contoh.
0,2 ya. Ini kita langsung tulis 2 ini sebagai pembilangnya, 2 per 10. Ada satu angka setelah tanda koma ya, menunjukkan bahwa pecahannya itu berpenyebut 10. Kemudian 0,25, ada dua angka setelah tanda koma ya, berarti menunjukkan pecahannya berpenyebut 100. 25 per 100. Kemudian 2,5 ya, satu angka setelah tanda koma berarti pecahan berpenyebut 10, maka kita langsung tulis 25 per 10. 2,54 ada dua angka setelah tanda koma, maka kita langsung tulis ya, ingat ya, ini adalah pecahan berpenyebut 100, kita langsung tulis 254 per 100. 25,4 ada satu angka setelah tanda koma, maka kita langsung tulis 254 per 10. Ingat ya, satu angka setelah tanda koma ini adalah pecahan berpenyebut 10. 0,254 ya, ada tiga angka setelah tanda koma, kita langsung tulis 254 per 1000 ya. Tiga angka setelah tanda koma menunjukkan pecahan itu berpenyebut 1000. Ini kita sudah lewati, tinggal kita mengulang kembali. Selanjutnya, contoh lain. Bentuk pecahan biasa dari 0,82 adalah, ingat ya, dua angka setelah tanda koma menunjukkan pecahan biasanya adalah pecahan berpenyebut 100. Jadi tinggal kita tulis ya, 82 per 100. Akan tetapi 82 per 100 ini kadang-kadang kita tidak dapatkan di pilihan jawaban yang ada. Maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita coba bagi dua ya. Kita mulai dengan paling dasar, yaitu membaginya dengan 2. 82 bagi 2, kemudian maka 100 juga harus dibagi 2. Pembilang dibagi dengan suatu bilangan, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan bilangan yang sama. 82 bagi 2 sama dengan 41, 100 bagi 2 sama dengan 50. Maka kita lihat 41 per 50 tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,82 adalah 41 per 50 ya. Jadi tadi dasarnya dari 82 per 100 sehingga menjadi 41 per 50. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ini juga mudah. Syaratnya apa? Agar bisa diubah menjadi pecahan campuran, maka ya, pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Kalau penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya, maka tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran ya. Contoh 8 per 5 ya, dilihat di sini penyebutnya lebih kecil ya, 5 ya, lebih kecil daripada 8, pembilangnya itu 8 lebih besar daripada penyebutnya itu 5. Maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 8 per 5 ini kita pisahkan ya, menjadi 5, pembilang 5 dan pembilang 3. Karena 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Kenapa kita ambil pembilang 5? Kita mau samakan dengan penyebutnya ya, 5 per 5. Nah, sehingga nanti kita bisa ubah menjadi sebuah bilangan cacah. 5 per 5 tambah 3 per 5. Ini kan sama dengan 8 per 5. Jadi 5 per 5 ini kita ganti menjadi bilangan cacahnya yaitu 1 ya. 5 bagi 5 itu 1 tambah 3 per 5. 1 tambah 3 per 5 kita langsung gabungkan ya menjadi 1 3 per 5. Inilah bentuk pecahan campuran untuk 8 per 5. Jadi pecahan campuran dari 8 per 5 adalah 1 3 per 5. Kemudian mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ini perhatikan yang kita belum sempat buatkan videonya sebelumnya. Insya Allah ini mudah dipahami ya. Jadi mengubah persen menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari 15% adalah, ya kita lihat, 15% itu artinya sama dengan 15 per 100 ya. 15%, persen ini dinamakan sebagai persen karena penyebutnya 100. 15 per 100. 15 per 100 pecahan biasa ya, sudah dalam bentuk pecahan biasa, tinggal kita sederhanakan saja ya, gunakan konsep menyederhanakan pecahan, membaginya dengan suatu bilangan yang ada perkaliannya itu menghasilkan kedua bilangan ini ya, menghasilkan 15 dengan menghasilkan 100. Kira-kira di bilangan apa itu? Kalau tidak ada perkalian 2 yang nanti menghasilkan 15 ya. Yang ada cuma menghasilkan 14 dan 16. Kalau 15 tidak ada.
Kita coba 3. 3 bisa kita bagi 15 bagi 3, tetapi 100 tidak bisa dibagi 3. Maka kita harus cari sebuah bilangan yang bisa dibagi, ya, bisa membagi pembilang dan penyebut dari pecahan ini. Jadi 15 bagi 5 langsung ya. Jadi ingat saja ya, kalau dua buah bilangan yang kita lihat di situ ada 5 dengan 0, maka kita bisa bagi menjadi kita bagi dengan 5 ya. 15 bagi 5 sama dengan 3, 100 bagi 5 sama dengan 20. 3 per 20 ini merupakan bilangan yang paling sederhana ya, pecahan yang paling sederhana dari 15 per 100. Sehingga kita bisa katakan, jadi pecahan biasa dari 15 per 100 adalah 3 per 20. Jelas. Mengubah pecahan biasa menjadi persen, ini kebalikan dari tadi, ya. Kebalikan dari yang tadi, pecahan biasa diubah menjadi persen. Lihat, ini juga mudah. Bentuk persen dari 3 per 20 adalah, jawab, 3 per 20, caranya adalah, kita ingat bentuk persen itu adalah selalu ya, pecahan yang berpenyebut 100, maka penyebutnya harus kita ubah menjadi 100. Dari 20 menjadi 100, maka 20 ini kita harus kali dengan 5, sehingga menghasilkan 100. Maka pembilangnya yaitu 3, kita harus kali juga dengan 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, tadi didapatkan 20 kali 5 100, maka 15 per 100 secara otomatis kita tulis sebagai bentuk persen 15%. Ya, ini mudah. Jadi bentuk persen dari 3 per 20 adalah 15%. Mudah ya. Kemudian membulatkan bilangan desimal ke bilangan cacah terdekat. Ini masuk materi selanjutnya ya, dari membulatkan bilangan pecahan. Jadi desimal ini kita bulatkan. Ingat aturan pembulatan di video sebelumnya ya. Aturan pembulatan bilangan desimal. Untuk dibulatkan ke bilangan cacah, maka kita perhatikan persepuluhannya. Kalau persepuluhannya lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan ke bilangan cacah yang ada setelahnya. Kalau pecahannya persepuluhannya lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan ke bilangan cacah yang ada sebelumnya, yaitu yang di bawahnya. Kalau pecahannya memiliki persepuluhan yang sama dengan 5, maka kita bulatkan ke bilangan cacah yang ada di atasnya. Lebih mudahnya kita lihat contoh, dipahami ya. 0,2 ya. 0,2 ini berada di antara bilangan cacah 0 dan 1. Kenapa kita bulatkan menjadi 0 bukan menjadi 1? Karena persepuluhannya, kita lihat ya, satu angka setelah tanda koma yaitu 2 lebih kecil daripada 5. Maka kita bulatkan ke bawah ya, ke 0, bukan ke 1. 0,5 kita bulatkan menjadi 1 ya, bukan lagi 0. Kenapa? Karena persepuluhannya yaitu satu angka setelah tanda koma itu sudah sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas pecahannya ya, bukan ke bawah. Jadi kita bulatkan ke 1 ya, karena 0,5 ini berada di antara 0 dan 1, maka kita bulatkan dia ke 1 setelah melihat persepuluhannya. Nah, jadi 0,5 dibulatkan menjadi 1. 2,13 kita bulatkan menjadi 2. Kenapa? Kita lihat 2,13 ini 2,13 ya, bukan 2,13. 2,13 berada di antara 2 dan 3. Ya, pilihannya hanya kita bulatkan ke 2 atau ke 3. Maka yang perlu kita lihat adalah persepuluhannya. Persepuluhannya adalah 1 lebih kecil daripada 5. Kita bulatkan ke bilangan cacah yang ada di bawahnya, yaitu 2, bukan 3. Kemudian 3,67, kita ingat 3,67 ini berada di antara 3 dan 4 ya, bilangan cacahnya. Maka pilihannya hanya itu, kita bulatkan menjadi 3 atau menjadi 4. Di sini kita bulatkan menjadi 4. Kenapa? Karena kita melihat dari persepuluhan yang ada di 3,67 ini, yaitu angka 6 ini dia lebih besar daripada 5. Jadi kita bulatkan ke 4 ya, ke atas. Ke 4 bukan ke 3. Contoh lain.
89 dapat merupakan hasil pembulatan pecahan-pecahan tertentu ke bilangan cacah terdekat. 89 ini kita bulatkan menjadi apa? Atau kita bulatkan dari pecahan-pecahan apa saja, ya. 89 berarti bisa dari bawah atau dari atas. Kita lihat. Ya, jawab. 89 ini adalah bilangan cacah, jelas. Semua pecahan yang lebih kecil atau lebih besar daripada 89, ya, boleh ya. Yang lebih kecil daripada 89 atau yang lebih besar daripada 89. Kalau yang lebih kecil misalnya 88, sekian. Kalau yang lebih besar misalnya 89, sekian. Namun lebih dekat kepada 89 daripada bilangan cacah yang ada di atasnya atau yang ada di bawahnya dapat dibulatkan menjadi 89. Maksudnya apa? Kita lihat di contohnya. Misalnya 88,5 kita bulatkan menjadi 89. Kenapa? Karena 88,5 kita lihat persepuluhannya ini sudah sama dengan 5, kita bulatkan menjadi 89 ya, bukan 88. 88,67 juga demikian kita bulatkan menjadi 89. 88,9 juga kita bulatkan menjadi 89 ya, dia lebih dekat ke 89 daripada 88. 89,1 ini ya, sudah lebih besar daripada 89, tetapi kita bulatkan menjadi 89 karena kita lihat persepuluhannya 0 lebih kecil daripada 5 ya. Jadi kita bulatkan ke bawah ya, ke 89 bukan ke 90. 89,49 ya. Ini kita bulatkan menjadi 89 bukan ke 90. Kenapa? Karena persepuluhannya itu 4 masih lebih kecil daripada 5 dan lain-lain. Adapun pecahan yang lebih kecil daripada 88,5 misalnya 88,499 dan 89,5 atau yang lebih besar daripada 89,5 ya. Tidak boleh dibulatkan menjadi 89. Jadi kalau 88,499 kita bulatkan menjadi 88 bukan 89. Kalau 89,5 dan seterusnya kita bulatkan menjadi 90 bukan 89. Ini jelas ya. Kemudian membulatkan desimal ke puluhan terdekat, ini juga mudah dilihat. Contoh, pembulatan pecahan 23,75 ke puluhan terdekat menghasilkan bilangan apa? Ya, bilangan puluhan apa? Ingat bilangan puluhan ya, puluhan itu dimulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. 23,75 ini berada di antara bilangan puluhan apa? 20 dan 30. Jadi hanya itu kemungkinannya kita bulatkan menjadi 20 atau menjadi 30. Sekarang yang kita perhatikan adalah aturan pembulatan bilangan desimal ke puluhan terdekat. Kita perhatikan satuannya. Kalau satuannya lebih kecil daripada 5, kita bulatkan ke bilangan puluhan yang ada di bawahnya. Kalau satuannya lebih besar daripada atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke bilangan puluhan yang ada di atasnya. Jadi kalau 23,75 ini kita lihat satuannya itu 3 ya. Jadi kita lihat, perhatikan bahwa 23,75 berada di antara bilangan puluhan 20 dan 30. Tadi sudah. 23,75 dibulatkan ke puluhan dengan memperhatikan angka satuannya ya. Angka satuannya itu 3 ya. Angka satuan dari 23,75 adalah 3. Angka tersebut lebih kecil daripada 5. Ya, lebih kecil daripada 5. Jadi konsekuensinya apa? Maka dibulatkan ke bilangan puluhan yang ada di bawahnya yaitu 20, bukan yang ada di atasnya yaitu 30. Jadi kita katakan tadi 23,75 kita bulatkan menjadi 20 ya, bukan 30. Kemudian yang berikutnya contoh lain. Pembulatan pecahan 26,75 ke puluhan terdekat menghasilkan. Nah, ini dilihat kembali ya sesuai aturannya. Maka kita lihat satuannya itu 6 ya. Perhatikan bahwa 26,75 berada di antara bilangan puluhan 20 dan 30. Ini jelas ya. 26 ini berada di antara 20 dan 30 bilangan puluhannya. Kemudian 26,75 dibulatkan ke puluhan dengan memperhatikan angka satuannya. Angka satuan dari 26,75 adalah 6 ya. Angka satuannya 6. Angka tersebut lebih besar daripada 5. Ya, lebih besar daripada 5 sehingga kita bulatkan ke atas ya, ke 30 bukan ke 20. Jadi dibulatkan ke bilangan puluhan yang ada di bawah, di atasnya ya. Ini diperbaiki, maka dibulatkan ke bilangan puluhan yang ada di atasnya ya, bukan di bawahnya yaitu 30 ya. Lanjut.
Materi selanjutnya menaksir hasil penjumlahan bilangan desimal. Kita lihat contoh. Taksiran hasil dari 75,23 tambah 49,52 adalah, jawab 75,25. Nah, ini ingat konsepnya ya, menaksir dari video sebelumnya tentang penaksiran. Kita harus bulatkan dulu masing-masing pecahannya sebelum kita operasikan operasi hitungnya. Jadi 75,23 ya. Kita bulatkan dulu menjadi 75. Ingat ya, aturan pembulatan kita perhatikan ya. Kalau pembulatan ke bilangan cacat terdekat, kita lihat persepuluhannya di sini 2 lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan ke bawah ya, bukan ke 75, bukan ke 76. Jadi bulatkan ke 75. Kemudian 49,52 kita bulatkan menjadi 50 ya, kita bulatkan menjadi bilangan cacat yang ada di atasnya ya, ke 50 bukan ke 49. Jadi 49 berada di antara 49,52 berada di antara 49 dan 50, maka kita bulatkan menjadi 50 bukan 49. Kita lihat di sini persepuluhannya yaitu 5 ya, sudah sama dengan 5 ke atas ya, membulatkannya bukan ke bawah. Jadi menjadi 50. Sehingga 75,23 tambah 49,52 kita taksir hasilnya dengan menjumlahkan hasil-hasil pembulatannya. Jadi 75 ditambah 50 sama dengan 125 ya. Jadi taksiran hasil dari 75,23 tambah 49,52 adalah 125. Ini contoh yang mudah ya, insyaallah taala. Kita lanjut dengan yang berikutnya, menaksir hasil pengurangan desimal. Ini juga mudah, sama dengan tadi konsepnya ya. Kita bulatkan dulu masing-masing pecahannya sebelum kita operasikan pengurangannya. Lihat, taksiran hasil dari 83,449 kurang 23,783 adalah, jawab, kita bulatkan dulu 83,449 menjadi 83. Kita lihat persepuluhannya ya, 4 lebih kecil daripada 5, kita bulatkan menjadi 83 bukan 84. Kemudian 23,783 kita bulatkan menjadi 24. Kenapa? Karena persepuluhannya lebih besar daripada 5, yaitu 7 ya, lebih besar daripada 5. Kita bulatkan menjadi 24 bukan menjadi 23. Maka hasil dari pengurangannya ya, dari hasil pembulatan dari masing-masing pecahan ini kemudian kita kurangkan sesuai dengan operasinya menjadi 83 kurang 24 sama dengan 59. Inilah yang menjadi taksiran hasil dari 83,449 kurang 23,783 ya, sama dengan 59. Jadi konsepnya adalah kita bulatkan dulu setiap pecahannya sebelum kita kurangkan. Sama juga dengan yang tadi ya. Sekarang ada soal cerita tentang penaksiran. Misalnya, ya, kita lihat dulu triknya untuk menyelesaikan soal cerita tentang penaksiran. Yang pertama kita menuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal cerita tersebut. Kemudian menuliskan apa saja yang ditanyakan. Kemudian menuliskan memahami operasi hitung apa yang digunakan. Dan yang terakhir kita menggunakan konsep yang tepat. Jadi kita harus tahu dulu ya, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian apa operasi hitung yang digunakan, dan yang terakhir kita menggunakan konsep yang tepat. Ingat ya, penaksiran hasil operasi hitung, konsepnya adalah membulatkan terlebih dahulu setiap pecahan-pecahannya. Contoh, hari ini Pak Guru melakukan kunjungan ke rumah Zaki dan Ukasha. Jarak rumah Pak Guru ke rumah Zaki adalah 1,56 km. Sedangkan jarak rumah Zaki ke rumah Ukasha adalah 4,23 km. Berapa kilometer kira-kira perjalanan dari rumah Pak Guru ke rumah Ukasha? Berikanlah penjelasan atas jawabanmu. Kita langsung jawab. Ya, begini ya. Kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Jarak rumah Pak Guru ke rumah Zaki 1,56 km. Jarak rumah Zaki ke rumah Ukasha 4,23 km. Ditanyakan apa? Perkiraan jarak rumah Pak Guru ke rumah Ukasha berapa? Maka kita pahami ya, kita harus jumlahkan jarak keduanya. Ya, kita pahami ya.
dari rumah Pak Guru ke rumah Zaki, dari rumah Zaki ke rumah Okasha, berarti kita harus jumlahkan. Maka kita jumlahkan 1,56 tambah 4,23. Tetapi karena yang ditanyakan adalah perkiraan jarak, maka kita tidak langsung jumlahkan, tetapi kita gunakan aturan penaksiran ya, dengan membulatkan masing-masing pecahannya terlebih dahulu. 1,56 kita bulatkan menjadi 2 ya. Kenapa? Karena 1,56 ini berada di antara 1 dan 2, kemudian angka persepuluhannya adalah 5, maka kita bulatkan ke 2 bukan ke 1. Kecuali kalau kurang dari 5 ya, baru kita bulatkan ke 1. Kemudian 4,23 kita bulatkan menjadi apa? 4. Kenapa? Karena 4,23 berada di antara 4 dan 5. Kemudian angka persepuluhannya adalah 2, lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan ke bawah ya, ke 4 bukan ke 5. Sehingga ketika kita jumlahkan tinggal kita dapatkan hasilnya yaitu 6 ya, 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi perkiraan jarak rumah Pak Guru ke rumah Okasha adalah 6 km. Ini mudah ya. Insyaallah taala. Ya, perhatikan bahwa pada soal tertentu ada yang menghendaki operasi hitung yang digunakan adalah pengurangan. Nah, ada juga pada soal tertentu yang menggunakan perkalian. Jadi kita harus pahami dulu operasi hitung apa yang digunakan. Ya. Demikian ya materi kita pada hari ini untuk persiapan mengerjakan soal-soal ujian besok. Insyaallah taala mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar ya, tetap semangat ya, insyaallah taala kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.